Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum. Iya. Media pembelajaran ala-ala Kultum yang fokus mengangkat berbagai hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah. Ya, topik kita hari ini adalah hantu bukan arwah penasaran. Terkait dengan hantu, ada beberapa definisi yang kita perlu angkat dulu di awal pertemuan ini ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hantu didefinisikan sebagai arwah jahat yang dianggap terdapat di tempat-tempat tertentu. Sementara kalau kita browsing di Google dan ketemu di lapaknya Wikipedia, hantu atau dedemit atau ghost bahasa asingnya adalah roh dari orang atau hewan yang telah mati yang menampakkan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi tersebut bisa berbeda tergantung pada agama, keperadaban, dan adat istiadat. Nah, pertanyaan pertama ini, bagaimana dengan definisi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hantu itu bukan arwah, ya, bukan arwah jahat, bukan arwah penasaran. Ya. Jadi dia bukan gitu. Itu salah itu definisi itu. Ya, memang di situ di Wikipedia disebut bisa berbeda tergantung agama kan. Nah kalau menurut agama Islam dia bukan arwah. Bukan arwah ya? Ya. Ya, kenapa? Bukan arwah orang meninggal. Ya, kenapa? Ya. Kenapa pasti atau yakin bahwa hantu itu bukan arwah orang yang meninggal? Ya. Karena arwah orang meninggal tidak mungkin kembali. Tidak mungkin ya, kembali. Di surat Al-Mu'minun ya, itu ayat 99 ayat 100 dan terutama di 100-nya itu. Di 99 itu sebenarnya ada mengenai orang kafir ya yang sudah meninggal, mereka itu sudah diperlihatkan kan sebagian azabnya nanti di neraka, calon ahli neraka lah tanda kutipnya. Itu mereka berdoa kepada Tuhan minta dikembalikan ke dunia, dia penasaran pingin ke dunia dan dia bilang kepada Tuhannya itu aku kalau dikembalikan aku akan jadi orang soleh nggak seperti sekarang ini gitu. Nah, tapi di ayat 100-nya di surat Al-Mu'minun tadi, ya surat ke-23 ya, itu Allah menjawab bahwa tidak bisa, tidak akan dikembalikan ke dunianya orang hidup. Dan kemudian untuk itu dipasanglah barsatun ya, dalam bahasa Indonesia mungkin dinding, dipasanglah dinding yang membatasi agar orang yang arwah yang sudah meninggal tidak bisa masuk ke dalam kehidupan manusia hidup. Gitu. Jadi sebenarnya arwah yang orang baik maupun orang yang jahat, ya, yang penasaran, yang tidak penasaran tidak bisa kembali lagi ke kehidupan manusia. Iya, kalau bukan arwah baik orang yang jahat ya terutama atau orang penasaran, hantu itu sebetulnya apa sih? Ya kalau makhluk Allah kan yang jelas ada manusia, ada jin ya. Jadi itu ya tentu saja itu jin gitu. Jin ya. Ya. Kecuali kalau dengan teknologi baru gitu ya, jadi di film itu, kalau di film kan buatan manusia itu hantunya. Tapi kalau hantu yang nyata di kehidupan sehari-hari itu adalah jin. Iya. Iya, itu adalah jin ya. Jin korin mungkin ya, lebih banyaknya. Tidak juga. Ya jadi jin itu kan banyak banget ya. Banyak banget, jadi lebih banyak dibanding manusia. Dan sebagian jin itu disebut jin korin. Itu ada di surat Az-Zukhruf ya. Di surat Az-Zukhruf disebutkan bahwa manusia itu didampingi oleh korin gitu ya. Jadi itu ditafsirkan di banyak buku tafsir adalah maksudnya jin ya. Jin korin ini itu orang yang hidup itu didampingi kan, ada ini sekarang ada 7 miliar. Nah, kemudian nanti yang sudah meninggal masih hidup dia kan, kemungkinan besar masih jadi lebih banyak. Nah, ini ada juga kelompok jin yang bukan mungkin jin korin, karena sebelum Nabi Adam alaihissalam itu ditempatkan di bumi itu sudah ada jin, udah banyak. Jadi jin itu banyak banget gitu. Nah, kemudian yang kemudian menjadi hantu tanda kutip itu sebagian kecil dari jin korin. Ya. Ya. Kemudian kenapa sih bisa berwujud beda-beda gitu? Kadang-kadang kita mendengar bahwa di satu tempat ada hantu yang wujudnya pocong, di tempat lain ada yang genderuwo, ada Dracula kalau di Eropa ya. Dracula. Ya. Kenapa bisa beraneka ragam bentuknya? Monster. Ya, jadi ini pertanyaan saya tidak bisa menjawab 100% benar. Karena secara ini kan kalau ditanya kenapa dia bisa berwujud seperti itu ya. Nah, ini kan jawaban itu harus ditanyakan kedua belah pihak. Ya sekarang
jinnya itu yang jadi hantu yang merupai sesuatu harus kita tanya kan. Kedua baru manusia yang melihat. Harus Jadi, kita datangkan ya. nah ini kita nggak bisa mendatangkan hantu yang untuk ditanya kenapa kamu bisa berbuat itu. Tapi yang kita bisa tanya kan manusia yang pernah melihat. Ya. Nah kalau manusia yang pernah melihat hantu itu kalau ditanya itu dia pernah melihat hantu seperti yang dia lihat itu karena dia pernah dengar cerita. Dia pernah mungkin di satu tempat ya. Pernah dengar cerita di Indonesia, itu misalnya pernah lihat di sini ada pocong atau di situ ada kuntilanak, di situ ada genderuwo, maka dia udah pernah dengar itu terpatri di dalam pikirannya, ya teringat, ya itu imajinasinya terbentuk ya, sehingga jin korin ini kan jin korin hanya sebagian kecil dari yang jadi hantu kan hanya sebagian sangat kecil dari jin yang sangat banyak itu jumlahnya. Nah itu dia bisa membaca mungkin pikiran orang ya. Nah ini harus kita pastikan dulu tanya jinnya. Jadi dia itu bisa membaca terus kemudian dia bisa menyerupai yang di dalam pikiran orang itu. Jadi kalau di dalam orang itu tidak pernah baca tentang cerita hantu, ya jinnya mau menyerupai apa dia juga nggak bisa kan. Dia menyerupai mau nakut-nakutin dia nggak tahu karena orang itu tidak takut pada apapun gitu. Iya. Iya. Langsung kesimpulan mungkin ya. Jadi kesimpulannya ada hantu termasuk dalam golongan jin, di mana jin sebagian jin korin ya. Jin korin yang kemungkinan besar adalah jin korin yang sudah orangnya sudah meninggal, jin korinnya masih hidup. Yang mereka ingin menunjukkan jati dirinya, eksistensinya pada manusia dengan berbagai wujud yang menurut mereka bisa memberikan ketakutan ya mungkin ya, ketakutan. Nah ini manusia. Jadi sebelum disimpulkan, jadi hantu itu tidak selalu jahat ya, tidak selalu jahat. Nah, ini juga kita harus tanya ke hantu-hantu. Kita nggak punya narasumber hantu ya. Jadi hantu itu mungkin saja bisa berniat baik. Ya, mungkin sebagian ada berniat buruk. Yang berniat baik itu kepada siapa ya? Misalkan kepada ini kalau ditanya ke santri yang di pesantren itu mungkin ada santri yang nakal ya, kurang rajin ibadahnya itu. Hantu itu memperlihatkan diri untuk memberi rasa takut kepada santri tersebut supaya dia itu lebih banyak zikrullah ya, lebih banyak mengingat Allah dan lebih ibadahnya lebih rajin gitu. Bisa diperakit baik gitu. Jadi hantu tidak selalu buruk ya. Jadi mungkin dia korinnya orang baik ya, dia melihat orang ini sebenarnya kurang baik harus diperbaiki. Tapi memang yang sering diceritakan hantu yang jahat-jahat gitu ya. Yang bukan hanya iseng, mungkin jahat ya, yang mengganggu kepada manusia. Jadi itu yang nanti kita bahas saja di sesi berikutnya. Dari sesi ini karena ini kultum ini udah 7 menit lebih jadi. Dan fokus kita adalah membedah apakah hantu itu arwah penasaran atau bukan. Ya gitu. Khususnya sekarang kita bahas itu aja toh. Iya. Terasa cukup ya untuk sesi 1 ini terkait dengan hantu. Kita bisa akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.